Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, anak-anak, kita hari ini mulai belajar tajwid. Ya, kenapa kita belajar tajwid? Karena kita penghafal Al-Qur'an. Ya. Menghafal Al-Quran itu syaratnya harus menguasai ilmu tajwidnya dulu. Ya, jangan asal menghafal. Paham? Berarti kalau kita mau menghafal Al-Quran, kita harus belajar tajwidnya dulu. Apa itu tajwid? Tajwid adalah memperbaharui bacaan, untuk memperbaharui bacaan kita. Jadi kalau kita mau bacaan Al-Qur'annya bagus, berarti kita harus mempelajari ilmu tajwidnya, ya. Paham ya? Untuk hari ini kita mulai, bismillah. Kita masuki pelajaran nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin. Siapa yang tahu nun sukun? Nun sukun ini yang begini ya, ini nun, ini sukun, namanya nun sukun. Atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin. Ya, ini namanya tanwin, nun sukun atau tanwin. Ya, sekarang pelajarannya nun sukun atau tanwin. Nah, dengerin dulu, pahamin ntar aja nggak apa-apa. Nun sukun terbagi menjadi 5. Ingat, perhatikan, nun sukun terbagi menjadi 5. Yang pertama, izhar halqi. Kedua, ikhfa hakiki. Ketiga, iqlab. Keempat, idgham bi gunnah. 5, idgham bila gunnah. 5 ya. Nanti kalau saya tanya pembagian hukum nun sukun atau tanwin ada berapa, harus bisa jawab. Ada berapa? Ada 5. Ini. Tapi untuk hari ini aja, untuk hari ini kita pelajari izhar halqi dulu ya. Izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Nih, siapa yang tahu? Jadi pengertian izhar halqi itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi, yaitu hurufnya ada berapa? Ada 6 ya tadi. Ada 6 ya, ada 6. Hamzah atau a, ha, ain, kha, ghain. Ikuti bareng-bareng. Hamzah, ha, ain, kha, ghain. Ada berapa huruf izhar halqi? Ada berapa? Sebutin. Hamzah, ghain. Ada 6 ya. Nah, kenapa kok dinamakan izhar halqi? Izhar itu artinya jelas. Belum ya? Ntar dulu. Dengan huruf halqi. Ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi, ini tadi hurufnya, maka dibaca jelas atau maka cara bacanya jelas. Kalau jelas itu tidak dengung, harus jelas. Ya. Contohnya, ini kan nun sukun nih. Nun sukun ya. Min ayatina. Jadi bacanya min a, jelas. Min a, bukan min a, bukan juga min a.
Tapi baca jelas. Jelas itu langsung, nggak ada berhenti, nggak ada getaran, tapi langsung min ya. Ini ada nggak hurufnya di sini? Setelah nun sukun ada nggak hurufnya? Setelah nun sukun kan ini hurufnya nih, hamzah. Ada nggak di sini? Ada. Berarti hamzah termasuk huruf apa? Huruf idhar halki. Maka cara bacanya jelas. Min ayatina. Terus min khairin. Min khairin. Bacanya bukan min khairin atau min khairin, tapi baca jelas langsung min khairin. Ya. Terus aliman hakiman. Aliman hakiman, bukan aliman hakiman. Bukan aliman hakiman, tapi jelas langsung aliman hakiman. Bisa. Nah, makanya ini dinamakan izhar. Dinamakan izhar karena artinya jelas. Dinamakan izhar karena jelas. Bacanya harus jelas, nggak ada samar-samar, nggak ada dengung. Halki ini untuk penamaan di huruf-hurufnya. Untuk penamaan di huruf-hurufnya, karena huruf halki itu artinya tenggorokan. Halkun artinya tenggorokan. Jadi semua huruf ini yang 6 ini huruf tenggorokan, semuanya ada di tenggorokan. Huruf yang 6 ini semuanya ada di tenggorokan. Paham? Bisa ya? Coba ulangi, ikutin. Min ayatina. Yang keras. Min ayatina. Sekali lagi yang keras. Min ayatina. Cara bacanya dengung apa jelas? Jelas ya, jangan ada dengung-dengung, jangan ada samar-samar di antar kita. Ya, bacanya harus jelas, semuanya harus jelas. Terus, min khairin. Ikutin. Ulangi, min khairin. Sekali lagi, min khairin. Saya. Terus, aliman hakiman. Aliman hakiman. Sekali. Aliman hakiman. Masih ada yang bingung? Kenapa sih kok kayak gitu Ustaz pelajarannya? Gini. Kan ini pelajarannya kan nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin. Gini lihatnya. Ini nun sukun. Lihatin. Nun sukun, ini nun sukun. Atau tanwin. Tanwin ya. Tanwin tahu kan? Tanwin itu double. Fathah ya, harokat yang double. Itu namanya tanwin. Nah, pelajarannya tanwin apabila ada nun. Perhatiin, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf yang 6. Kalau di sini bertemu dengan salah satu huruf yang 6. Kalau di sini hamzah wasol, hamzah atau a. Ya, maka cara bacanya jelas. Min a. Lagi. Apabila ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, ya di sini ha, maka bacanya jelas. Aliman hakiman, aliman hakiman. Paham? Bisa? Yang penting kalian pertama nih. Untuk hari ini pertama kalian pelajari, kalian ingetin
Hukum apa? Hukum nun sukun atau tanwinnya. Ingetin untuk hari ini, ingetin dan ingetin lagi atau bisa hafal hurufnya. Jadi untuk hari ini kalian hafal ini sama ini nun sukun. Kalian harus hafal nun sukun dan ini huruf ini. Kalau kalian udah hafal, berarti kalian bisa nanti kalau baca izhar halqi kalian bisa. Ya, Alfan ya. Nih, kalian hafal ya. Harus hafal. Siapa yang udah hafal huruf izhar? Ada yang hafal huruf izhar? A, ha, ha, a, kha, gha. Ada 6 ya? Nah, dah. Ntar kita murojaah di rumah. Sekarang untuk belajar makhrajnya. Ya. Ikutin Ustaz ya. Ikutin Ustaz. Ini huruf izhar nih. A, ha, ha, a, kha, gha. Semua ada di sini huruf izhar. Sekarang ikutin Ustaz cara bacanya. Ikutin Ustaz. Bismillah. A, i, u, ba. Ayo. Yang keras suaranya biar keluar. Jadi kalau huruf A itu di mulutnya dibuka. A, i, u, ba. Ayo ikutin. Lagi. A, i, u, ba. Bisa. U, an, ani, a, na. Patih. Lihat sini. U, an, ani, a, na. Mana suaranya? Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Jadi ketika sukun juga suaranya nggak dimentokin atau suaranya nggak ditekan, tapi sekedar mentok aja. A, nggak a, nggak a, tapi a cukup. A, ba, ba, a, i, u, ba, bukan a, i, u, ba. Kalau ditekan berarti ini mengkerut. Iya. Masih ingat? Ayo untuk muslimin ikutin. A, i, u, ba. Muslimin dulu. A, i, u, ba. U, an, ani, a, na. Ani, a, na. Bukan ani, a. Tapi ani, a, na. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Ma'i, an, ani, a. Huruf A itu kan huruf tenggorokan. Tenggorokan bagian dalam. Tenggorokan bagian dalam. A. Sekarang yang kedua. Di tenggorokan bagian dalam juga ada H. Ikuti Ustaz. Ha, hi, hu, bah. Lagi. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na. Minal muhni. Mahihan, haniha. Mana suaranya? Ulangi. Hahi, hubah. Suaranya. Huhan, hanihah, na. Huhan, hanihah, na. Minal muhni.
Mahihan haniha. Alfan mau coba? Sini. Coba. Ayo sini. Siapa yang mau coba? Ayolah. Ayolah sini, ayolah. Berdiri. Jarib. Habis itu Lufaf. Ayo. Cara baca yang ini aja, yang dua. A sama H. Kan udah hafal di Muhajirun mah diajarin. Ayo. A, I, U, Ba. Ayo, sendiri. Yang keras. Yang keras. Ma'ian. Ma'ian ani'a. Sekali lagi A. Hai hubah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Ya, kalau udah hafal bisa cepet nggak apa-apa. Tapi karena udah balik. Tapi kalau baru pertama kali diputus-putus. Tapi kalau udah hafal boleh disambung. Ya, boleh disambung. Lufaf. Sini, Paf. Ismail, ta'al. Habis ini Fatih. Dua ini. Yang keras. Ani'a na minal mu'ni ma'ian ani'a. Yang H. Hai hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ya, bagus. Siapa yang mau lagi coba? Kalau enggak kita lanjut ke yang huruf yang lain. Yang H. Yang H. H. H, kalau H, nih dengerin. Ustaz kasih satu aja ya. Ini huruf halki. Dengerin. Ini huruf halki. Halki itu huruf apa? Halki itu apa? Tenggorokan. Ini huruf tenggorokan semua. Dengerin. Perhatikan. Perhatikan ya. Ini tenggorokan bagian dalam, tenggorokan bagian tengah, tenggorokan bagian luar atau ujung. Pangkal atau dalam, tengah, ujung atau luar. 1, 2, 3. A sama H. Yang tengah H, A. Yang ujung atau di luar Kha, Gha. Kha, Gha. Sekarang yang tengah, tenggorokan bagian tengah. Tito, perhatikan sini, ayo ikutin. H. Ikuti. H. Bersih. H. Bersih dan kecil atau tipis. H. Beda sama yang tadi. H. Beda dengan ini. H. Kalau ini H. Yang suaranya keluarin. H. H. Lagi. H. H. Sekarang ikutin. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na. Hu, han, hani, hah, na. Minal muhni. Mahihan haniha. Yang keras. Mahihan haniha. So yang keras. Mahihan haniha. Bersih ya surah H-nya. H. Lanjut sekarang A. Sama hurufnya berdekatan dengan H. A. Ikuti. A. 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 A'i'uba. A'i'uba. U'an ani'a'na.
an, ani, a'na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i, an, ani, a. Ini keras suaranya, kalau nggak keras nggak bakal bisa nanti baca benernya. Ma'i, an, ani, a. Keras. Ma'i, an, ani, a. Bisa. Sekarang lanjut. Kha. Kha. Suara kha yang bagus itu, suara kha yang benar itu ketika terdengar ada kayak kalau bahasa Indonesia yang ngorok, apa namanya? Ada dengkurnya, ada kh-nya ya. Kha, ulangi. Lagi. Kha. Kha. Kalau nggak ada suara itunya berarti belum benar kha-nya. Kha. Harus ada suara kayak mau ngeluarin dahak. Kha. Kha. Bisa. Ingat, kalau belum ada suara begitunya belum benar huruf kha-nya. Kha. Sekarang ikutin. Kha, khi, khu, bah. Kha, khi, khu, bah. Khu, khan, khani, khahna. Dikeluarin lagi. Khu, khan, khani, khahna. Minal muhni. Makhi, khan, khani, kha. Suaranya. Makhi, khan, khani, kha. Bisa. Itu huruf kha. Ingat, kalau belum benar atau belum bagus kha-nya ketika apa? Ketika suaranya tidak ada kayak ngorok-ngoroknya begitu ya. Kalau cuman ha, kalau cuman ha itu belum benar. Tapi kalau kha sudah benar. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Sekarang gha. Satu lagi. Gha temannya kha. Tempatnya barengan. Gha, ikuti. Gha. Ini lebih tebal. Gha. Gha. Ghi. Gu. Gha, ghi, gu, bar. Gha, ghi, gu, bar. Mana suaranya? Gu, ghan, ghani, ghna. Fatih. Gu, ghan, ghani, ghna. Minal mughni. Maghi, ghan, ghani, gha. Maghi, ghan, ghani, gha. Bisa. Ini sebagai apa namanya pengantar. Cuma nanti lebih bagusnya atau lebih baiknya lagi nanti kalian dipelajari sama ustadznya masing-masing di Taifah. Ini nggak harus hari ini bisa banget. Kamis besok diulang lagi. Izhar diulang lagi Kamis depan. Ya Queen, dengar nggak? Kamis depan kalau memang hari ini belum benar berarti Kamis depan harus diulang lagi hukum nun sukunnya, yaitu pelajaran izharnya, izhar halqi. Paham? Paham? Insyaallah paham. Ulangi, apa pengertian izhar halqi? Hah? Queen. Pengertian apa yang dinamakan izhar halqi? Itu terus maka dibaca jelas. Ulangi. Apabila ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf izhar halki, maka dibaca jelas. Cara bacanya jelas. Kalau jelas berarti nggak dengung, nggak samar-samar. Jelas. Min ayatina, min khairin, min khairin. Terus aliman hakiman. Bisa? Oke. Mudah-mudahan hari ini bisa paham semuanya. Jadi untuk hari ini selesai pelajaran izharnya. Tapi kalau besok ditanya belum bisa, belum benar, berarti masih diulang lagi sama ustadznya masing-masing. Ya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sekarang ke ustadznya masing-masing dulu sampai jam 7 ya.